Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja ya. Sehat selalu bersama dengan seluruh keluarga teman-teman dimanapun teman-teman berada. Tetap semangat. Dan timnas kita ya tadi sudah berangkat bertolak ya, itu menuju ke Osaka. Kita akan bermain di Stadion Panasonic Zuita menghadapi Samurai Biru Jepang dalam pertandingan terakhir match ke-10 grup C Piala Dunia Zona Asia. Kita tahu bersama, timnas kita sudah lolos ke fase selanjutnya, putaran keempat. Ya, kita akan menunggu lawan-lawan, ya sudah pasti dua lawan yang ada di grup A, yaitu Uni Emirat Arab dan Qatar yang bisa menjadi lawan kita, salah satu di antaranya. Kita hanya menunggu di grup B siapa yang akan keluar. Irak mungkin oke. Tapi ada juga kemungkinan dengan Oman dan Palestina. Ya, sementara di grup C itu selain kita sudah pasti salah satu di antara Australia dan Arab Saudi yang akan lolos ya. Dan sekarang kita fokus ke Jepang. Namun saya akan membicarakan dengan satu sosok ini. Jadi tidak henti-hentinya saya memuji pemain ini ya. Usianya boleh 32 tahun. Tapi pasti teman-teman semua sudah lihat cara dia bermain di lapangan. Luar biasa. Dan tidak tergantikan. Kalau kita punya Jay Ises di belakang, ya ada Verdong yang bagus, Rizky Ridho, Justin Hapner tentunya sudah punya chemistry yang kuat. Tapi kehadiran Joe Matis Pelupesi, itu nama lengkap dia, di tengah ini seakan-akan kita mendapatkan sosok pemain yang ada semacam dalam tanda kutip ya, missing link di posisi defensive midfielder, gelandang yang bertahan. Sehingga kehadiran dia itu memang pas untuk berada di sana. Dialah jangkar Garuda yang sangat kokoh, kuat di belakang, ya, dan bisa merebut bola dengan sangat baik. Ditugaskan kepada Pelupesi yang diberikan oleh Patrick Kluivert dijalankan selalu dengan sangat baik, sempurna di lapangan. Makanya dia tidak tergantikan, selalu bermain 90 menit. Tom Hai yang mungkin lebih muda dari dia bahkan ditarik keluar. Dan satu posisi di gelandang hampir selalu, dan dia sudah memulai itu ketika melawan Bahrain. Jadi total Joe Pelupesi ini sudah bermain 180 menit. Saya tidak menghitung dengan penambahan waktu di injury time, tapi di waktu normal 90 menit dia selalu tersedia dan sudah bermain full. Sayang memang dia tidak tampil dalam pertandingan di Sydney melawan Australia. Mestinya dia ada di sana, bukan Nathan Cho yang bermain saat itu. Tapi oke lah, karena waktu yang sangat mepet 2 hari, mungkin Kluivert masih mencari-cari bentuk permainan ya karena tidak cukup waktu. Tetapi ketika kembali dengan Bahrain ada waktu yang lebih sedikit panjang, apalagi dengan menghadapi Cina. Sudah dari tanggal 26 kita di Bali, TC, dan sampai ke Jakarta. Jadi memang dia sangat kuat. Jadi semoga Joe Pelupesi ini tidak cedera ketika akan menghadapi Jepang. Dan ini bagus tentunya. Atau jangan sampai dia kena merah. Namun luar biasa, tidak ada kartu kuning yang dia dapatkan. Dia pemain yang sangat disiplin di belakang. Kalau boleh dikatakan dialah gladiator kita. Ya, kalau di zaman Romawi dulu kan, di Kekaisaran Romawi di 105 sebelum Masehi sampai 404 ya Masehi saat itu, kan ada hiburan para gladiator bermain pakai pedang, pakai senjata, bersama gladiator bertempur menjadi hiburan tontonan ya, di Kolosium atau di bangsa Romawi saat itu untuk mencari yang petarung terbaik. Tapi Joe Pelupesi saya anggap sebagai seorang gladiator di lapangan. Dia petarung memang tanpa senjata. Senjatanya adalah 2 kaki dia yang sangat kuat sekali. Kemudian bagaimana cara dia untuk bisa memarking lawan yang bagus. Nah, kalau lawan Bahrain, teman-teman kan sudah tahu pasti ya, dia menjaga dengan kuat pemain terbaik Bahrain, Mohamed Jassim Marhoun, yang mencetak 2 gol ke gawang kita ketika bermain 2-2 di Bahrain. Dan datang ke Jakarta tidak berkutik sama sekali Marhoun. Tidak ada sebiji peluang pun diberikan untuk dia menembak ke gawang kita. Jadi tidak diberikan keluasan. Hal yang sama ketika dia sukses mematikan Marhoun, juga PK Alex Pastur menyuruh dia kembali menjalankan misi dia di lapangan, tugas dia. Jadi sang gladiator ini luar biasa ya, petarung ya yang hebat. Dia bertugas menjaga itu kedalaman di belakang itu sebagai jangkar
itu bukan satu orang, tapi dua secara bergantian. Serginho, otak serangan dari Cina, pemain naturalisasi asal Brasil ini, itu tidak mampu untuk bisa leluasa memberikan pasokan bola kepada Zhang Yuning di depan. Itu yang membuat dia sangat sulit, sehingga Yuning harus keluar. Dan Serginho kok bisa dikatakan, gerak itu dia terus dipersempit, dikawal terus dengan disiplin tinggi dari Pelupesi. Tetapi ketika Serginho bergeser mungkin ke kanan untuk menjauh melebar dari kejaran Pelupesi tidak terpancing. Kalau dia ke kiri, di situ ada makanannya bagi Calvin Verdong tentunya ya, kalau dia bergerak ke sana. Sementara kalau dia ke sebelah lagi, di situ ada Jakob yang mengawal sebelum Jakob keluar digantikan oleh Kevin Dix. Nah, ketika Sergio coba untuk menghindar, maka Ivan Kovic coba mendorong ya Wang Shenzhuan, gelandang lainnya dari Cina, untuk masuk. Itulah tugas dari Pelupesi untuk bisa menghantam Shenzhuan ini. Salah satu gelandang juga yang bagus. Jadi dia mengontrol dua pemain. Ya, kalau Shenzhuan dalam hal bertahan, Serginho yang balik ke tengah dan dia tetap harus mengikuti, dan ini tidak boleh dilepas sama sekali. Pelupesi memainkan peran yang sangat penting di tengah. Itu pemutus serangan lawan. Itu luar biasa pemain ini. Makanya kan dia tidak tergantikan, tidak berani Patrick Kluivert menarik seorang Pelupesi. Kita beruntung punya dia memang. Kalau di awal-awal kan sempat tersebar sebelum dia masuk, ada Jairo yang akan bagus bermain di sana. Tapi ternyata kita bisa mendapatkan João Pelupesi dan dia membuktikan kapasitas dia, kualitas dia sebagai gelandang bertahan terbaik yang ada di kita. Nah, kita tinggal nantinya harus mendapatkan lagi satu pemain yang selevel dia, sebagus dia. Karena harus bisa mengantisipasi di putaran keempat. Jika bermasalah ini agak sulit. Memang kita punya punya Ivar Jenner ya. Ivar Jenner selalu bisa masuk. Tetapi cara main Ivar dengan itu berbeda. Ya, bagaimana Pelupesi sudah membuktikan hal itu dengan sangat baik di gelandang bertahan. Kita punya Nathan Chow juga, tetapi tidak sebagus João Pelupesi. Jadi kalau dicari yang terbaik, dialah yang terbaik. Teman-teman ya, tinggal cari satu lagi untuk kalau kita bisa mendapatkan Jairo kan itu agak bagus juga. Jadi kita punya dua yang kuat dalam bertahan. Itu yang diakui juga oleh Jai Ises, bahwa kehadiran dia sangat membantu, kehadiran dari Pelupesi di depan dia, sehingga lebih ringan bagi Jai untuk bisa mengontrol lini belakang. Ini pemain yang sangat tenang ya. Tugas dia yaitu merebut bola, ambil, kemudian memberikan simple man, pemain yang sangat simple bermain. Tetapi itu yang dibutuhkan. Pemain yang kuat dalam bertahan, kuat dalam merebut bola, kuat dalam duel. Melawan Cina, dia memenangkan 3 atau 4 dari 5 duel di lapangan. Ya. Dia melepaskan umpan akurat 33 dari 39 umpan itu secara akurat bagus. Ada 2 tackle yang sangat baik dilakukan oleh João Pelupesi. Jadi memang dia sangat sempurna kalau bilang ini. Seakan-akan tidak terlihat bermain, tetapi memang dia adalah pemain kunci di gelandang bertahan. Dan dia pasti akan main melawan Jepang. Ya, karena Pastur, Lansat sebagai asisten, ya Vandenberg dan juga PK sebagai pelatih kepala sudah kepincut, sudah jatuh hati terhadap sosok yang satu ini. Bagaimana juga dia berbicara dengan sangat baik, bahwa penampilan dia itu, dia memuji dengan semua teman kerjasama, ini sebuah satu tim yang bermain. Ya. Dia hanya menjalankan tugas yang diberikan oleh pelatih di lapangan. Dia juga memuji atmosfer GBK, supporter yang luar biasa, itu yang membuat dia bersemangat terus bermain. Ya, salah satu juga dia termotivasi sepanjang pertandingan. Tapi dia tidak memuji terlalu berlebihan, orang memuji dia. Wah, dia tidak besar kepala. Itu yang bagus, karena dia pikir ini sepak bola bermain sebagai satu tim. Karena juga ada bantuan teman-teman yang lain. Kalau tanpa teman-teman yang lain agak sulit buat dia. Jadi pemain yang saya pikir tenang, bagus pembawaannya, yang baik, tapi di lapangan. Ya, sang jangkar Garuda ini memperlihatkan cara dia bermain dengan sangat bagus. Kualitasnya yang oke. Ya, semoga di Jepang dia menjalankan tugas yang baik. Sepanjang pertandingan kita bisa mendapatkan hasil yang bagus di Jepang. Tentunya menang itu luar biasa. Kalau imbang aja sudah baik buat kita, tapi tidak ada pengaruh apapun karena kita memang sudah lolos
Cuma tetap harus berjuang. Itu pesan dari Pak Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh pemain ketika kemarin diterima untuk makan siang bersama di Kertanegara, dan mengatakan bahwa kita tetap fokus untuk menghadapi Jepang. Semoga sang gladiator ini kembali bermain dengan ciamik, bermain dengan sangat baik menghadapi Jepang, sambil kita menunggu untuk babak playoff nantinya untuk putaran keempat ya di bulan Oktober. Dengan saya Bung Ropan. Ciao.